Hello again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman semuanya, kita udah ngeliat pergerakan Bitcoin hari ini meneruskan tekanan jual yang kemarin kita mention ya di video Bitcoin slowing down. Teman-teman, sebenarnya kemarin kita expecting ada possibility bisa bergerak ke arah inverted head and shoulders, but kita nggak pernah dapetin breakout-nya teman-teman. Which is, teman-teman masih ingat kemarin, mungkin kalau yang nonton dari kemarin udah paham ya, soal saya breakdown beberapa informasi seputar ya faktor-faktor lah ya yang kita bisa lihat menyebabkan Bitcoin memiliki possibility untuk turun kembali. And I think ya cuma itu yang terjadi kemarin teman-teman, right? So di video update ini kita mau bahas seputar Bitcoin lagi. Jadi kita mau lihat secara pergerakan hari ini. Ini kan udah mulai ada pantulan ya teman-teman, atau dia udah mulai rebound. So the biggest question is, apakah ini udah jadi bottomnya, atau kita masih bisa lihat Bitcoin bergerak lebih rendah, ya kan? Saat ini mungkin bear ya, lagi happy banget karena mereka expecting price to go down even lower, karena di sisi outflow ya, daripada kemarin kita lihat hari Senin ternyata outflow daripada ETF itu lumayan gede ya teman-teman. Sebetulnya sih kita bisa bilang ini keluar terbanyak kedua ya kalau so far di bulan Maret ini teman-teman sekalian. Dan tadi saya sempat nemuin satu artikel menarik menjelaskan bahwa outflow Bitcoin ETF spot kemarin yang di-execute sama Grayscale itu terbesar loh sejak 15 tahun terakhir. Dan menariknya adalah Bitcoin bisa nahan tekanan jual itu. Ya, at least kalau kita lihat nggak crash yang gimana banget teman-teman, right? And by the way, dari atas ke bawah sini, ini kalau kalian notice ya, ini so far udah 15%. Jadi kalau misalkan ada orang yang expecting Bitcoin untuk retrace about 20%, ya more or less itu ada di kisaran $58,000, 20% dari top, atau mungkin lebih rendah lagi ya, bisa sampai $53,000 ya. Nanti kita coba untuk bahas secara detailnya teman-teman. But before that, kita pengen sampaikan beberapa hal-hal yang cukup menarik dan seru untuk kita bahas. Pertama, dari Grayscale CEO teman-teman ya, dia mengatakan bahwa Bitcoin ETF-nya mereka akan dikurangin fee-nya. Luar biasa teman-teman ya. Jadi mereka juga merasa FOMO nih kayaknya ya. Walaupun jualan ya, tapi kan ya mau gimana lagi teman-teman. Faktanya adalah yang jualan kan bukan Grayscale-nya, yang jualan adalah kliennya. Kliennya yang minta Grayscale untuk jual aset yang mereka punya di Grayscale Bitcoin Trust mungkin yang sebelumnya sudah mereka pegang, kemudian mereka ganti menjadi si spot ETF itu, dan kemudian barulah ada aktivitas penjualan itu. So far kalau kita ngelihat dari Grayscale ya teman-teman, ini udah berkurang separuh loh ya. Dulu Januari teman-teman, sebelum ETF spot di approve, itu Grayscale megang sekitar 619.000 Bitcoin. Per hari ini dia udah megang cuman 378.000 Bitcoin, which means hampir separuhnya. Ya kalau kita lihat di sini holdingnya cuman tinggal 378.000 Bitcoin, dan ini udah separuhnya guys. Amazing, I mean ya. Jadi ya semakin banyak dia jualan sebenarnya semakin bagus sih ya. Biarkan dulu teman-teman. Jadi kita ngelihat juga seberapa kuat nih kira-kira harga daripada Bitcoin ya, bisa bertahan dari tekanan jual yang diakibatkan oleh Grayscale, dan seberapa powerful ya inflow yang diakibatkan oleh para institusi lainnya seperti BlackRock, kemudian Fidelity ya, kemudian ARK dan kawan-kawannya gitu ya. Kalau kita ngelihatnya seumpama mereka masih bisa nahan ya, mereka masih bisa nampung ya, I think it's just a matter of time. Kita bisa ngeliat Bitcoin soon udah mendekati area bottom lokalnya teman-teman ya. It's gonna be very very interesting. Itu kemudian ya, saya pengen inform juga teman-teman dari BTC USDT liquidation heat map ya. Ini kenapa saya tadi katakan ya, bear semakin happy karena mereka akan sell short terus-terusan ya, dan mengharapkan ini Bitcoin crash mungkin bisa di bawah 60.000 atau bahkan sampai ke 50.000 or maybe 40.000 ya. Biasanya kan begitu teman-teman, langsung keluar tuh ya, ini Bitcoin bakal crash 30.000, 40.000, 50.000 ya. Udah mulai bermunculan mungkin ya sekeliling kita, padahal kita ngelihat turunnya dari atas ke bawah juga cuman kayak ya gitu loh. Kalau dibandingin dengan naiknya ya gitu ya. Ya tapi itu fakta menarik teman-teman, dan itu sering banget kita dapatkan di bull market sebelumnya, termasuk juga pada saat kita lagi di bear market ya. Mereka terus-terusan nge-call bottomnya semakin rendah ya. Ada yang beneran di tengah, ada yang beneran di bawah, ada yang nggak bener sama sekali. Habis itu Bitcoinnya launch ya, pumping hard cukup signifikan. Nah kita lihat teman-teman,
di sini liquidation ya, liquidation leverage-nya ini makin gendut loh di kisaran area $74.000 lebih kurangnya ya, ada total $600 juta dan semakin ke atas ini waduh makin gede lagi ya kalau kita bilang ya, ini numpuk banyak lah, cukup banyak di kisaran area tersebut. Dan ini artinya apa teman-teman? Ini bisa jadi bensin ya kalau kita bilang ya, ada reason lah untuk market nantinya kembali ke level $74.000 itu instead, atau dibandingkan dengan mengejar ke level $50.000 yang banyak orang khawatir katanya ini gimana nih liquidation heat map ya ada di $50.000 gitu loh. Sebenarnya kalau menurut saya sih ya, ini berdasarkan pandangan saya teman-teman ya, $50.000 ini itu level yang cukup jauh. Kalau ada orang yang mungkin transaksi menggunakan leverage ya, which is mereka buy Bitcoin menggunakan leverage, and then liquidation level mereka di 50.000, mereka pasti bakal punya kesempatan kok untuk top up. Ya, dalam artian setengah jalan, waduh ini kayaknya mendingan gue tambah margin deh, ibaratnya gitu kan. Bisa gitu loh, untuk memperbesar gap liquidation level mereka gitu. Karena mereka pasti pengen betting, ngeliat Bitcoin create higher high lagi. Apa yang menyebabkan mereka cukup confident? Sebenarnya sih kalau dari saya ya teman-teman, pikir saya gampang aja ya, inflow-nya lah dalam beberapa minggu terakhir. Kalau misalnya teman-teman takut dengan outflow yang terjadi kemarin, ya oke lah. Let's say dalam bulan Maret ini sudah ada 2 kali total outflow ya teman-teman kalau kita ngelihat, yaitu pada tanggal 1 Maret sekitar $139 juta keluar, kemudian pada tanggal 18 kemarin totalnya adalah $154 juta yang keluar. Tapi teman-teman, saya kasih tahu ya, ini dari sekian banyak bar-bar hijau ini. Let's say saya ambil yang tanggal 11 ya, 11 Maret lebih kurangnya, which is nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Itu $500 juta inflow-nya guys. Which means 2 ini aja tuh udah ketutup cuma dengan 1 hari gitu loh ya. Kalau ditambah lagi dengan yang tanggal 12, net inflow-nya $1 miliar. Ya, I guess it's very very huge ya. Kalau kita ngelihat dari angka dan inflow-nya ini ya, saya nggak heran kenapa orang cukup confident melihat seperti itu. Tapi in the end, yang fakta menariknya adalah seberapa banyak sell short yang masuk. Kita udah lihat tadi ya, nominalnya cukup gendut dan ada di kisaran range price teman-teman, $74.000 ya. Kemarin kita ngelihat sempat naik ya, mungkin ngeselepet dikit-dikit tipis-tipis, habis itu dibawa turun ya. Hari ini yang long dibantai lagi teman-teman ya. Jadi kalau kita ngelihat Bitcoin udah balik turun sampai ke $62.000, and what happens next adalah kita ngelihat harga tadi sempat rebound sesaat teman-teman. Tapi apakah ini adalah bottomnya? Ya, ini akan kita coba bahas sama teman-teman sekalian. So, sekali lagi saya pengen remind ya, tidak ada bosan-bosannya saya remind ke teman-teman bahwa akan ada FOMC minggu ini, which is wajar banget kalau misalkan para institusi ini start slowing down. Mungkin mereka nggak mau beli banyak-banyak, klien-kliennya juga lebih prefer untuk wait and see. Sementara dari Grayscale, ya mungkin ya dari pihak Grayscale-nya juga dari pihak kliennya juga kayak aduh mendingan jual dulu deh sebelum FOMC gitu ya, takutnya ntar Jerome Powell ngomongnya malah hawkish, habis itu harganya malah cenderung turun lagi, mendingan jual sekarang mumpung bisa gitu ya. Lebih kurangnya mungkin itu hadiah yang saat ini berlangsung ya di sekitar-sekitaran teman-teman. Wow, ini dapat berita baru nih ya, will power signal hawkish shift at tomorrow's meeting ya. Ini tentunya ini interesting sekali untuk kita review ya teman-teman. Analysts are debating if last week's sticky inflation news is the death knell for a June cut in interest rate by the Federal Reserve. This much is clear. The recent run of news isn't encouraging of anticipating that a dovish turn for monetary policy is imminent. Jadi dijelasin kalau misalkan ya Jerome Powell harusnya nggak akan dovish dalam waktu dekat. Kenapa? Karena data inflasinya, kita tahu ya minggu lalu teman-teman CPI, PPI, data inflasinya itu naik ya, masih di luar ekspektasi mereka. Jadi mungkin mereka nggak akan dovish dalam waktu dekat gitu. Di hari Kamis, government ya memberikan laporan producer price inflation, which is ini PPI, yang waktu itu kita lihat ya teman-teman sekalian. Oh wait a minute. Ya benar ya, was hotter ya, atau lebih hot ya daripada yang diharapkan ya. Berarti ini lebih tinggi dari yang diharapkan teman-teman. 2 hari kemudian, Bureau of Labor Statistics advised that the consumer price index rose more than expected. Rose itu maksudnya naik teman-teman. Rise ya, itu kayaknya verb 2-nya tuh, rose ya, rise, rose. The one-two punch of this report has further dented confidence that the Fed will soon start cutting interest rate.
Ini artinya dia menjelaskan dengan adanya dua data tersebut kelihatannya membuat keyakinan atau kepercayaan diri ya para pelaku pasar itu memudar kalau The Fed akan memangkas suku bunga dalam waktu lebih cepat gitu ya. Artinya bisa diperpanjang teman-teman. These are signs that US economic growth is slowing but not enough to trigger concern that the Fed needs to cut rate to counteract the threat of rising recession risk, which remains low at the moment. Using Fed funds futures as a proxy for market sentiment indicates a roughly 60% probability that the central bank cuts its June 12 meeting. That's down from 70% 2 weeks ago. Ini yang saya kemarin bilang teman-teman. Jadi waktu hari Jumat atau hari apa gitu saya lupa ya, saya ada create video. Intinya di bulan Juni tadinya tuh tinggi ya, ada 77% orang percaya akan cut rate, tapi kemudian turun terus ini sampai hampir mendekati 50%. Artinya orang pun sekarang nggak percaya kalau The Fed akan pangkas pada bulan Juni mendatang. Nah apalagi besok ya, pada saat pertemuannya di hari Kamis ya, Kamis pagi teman-teman. Nah ini saya pikir market kayaknya belum ada harapan untuk langsung bener-bener impulsif signifikan. Ya paling nggak kalau misalnya kita ngelihat dari sini, mungkin kita udah punya gambaran ya. Sebenarnya S&P 500 sama Nasdaq dalam beberapa hari terakhir membuat saya masih bingung. Kenapa? Karena mereka terus naik teman-teman. Ya terus naik. Saya nggak tahu reasonnya apa, tapi kalau kita ngelihat sebenarnya dari perspektif yang pernah saya sampaikan sebelumnya, ini tuh mega bearish divergence. Ya udah sejak 29 Januari. Jadi total tuh udah berlangsung lebih kurang 50 hari dan dia divergence guys. Bahkan kalau kita tarik paling atasnya, ini divergence. Totally divergence. Which means kenaikannya ini harusnya sudah semakin terbatas untuk S&P 500. Meanwhile, di sisi Bitcoin kelihatannya sudah priced in. Ya, Bitcoin udah react duluan nih teman-teman. Ditambah dengan tekanan jual yang terjadi oleh outflow dari institusi seperti Grayscale menyebabkan Bitcoin terus mengalami tekanan jual. Ya, tapi sekali lagi teman-teman tadi ya kabar baiknya adalah biggest outflow itu datangnya dari Bitcoin loh, luar biasa sekali ya. Dan kita ngelihat kemarin terbesarnya itu dari Grayscale Bitcoin Trust total adalah, ini harusnya dalam bentuk Bitcoin ya, kita coba ganti dalam bentuk USD. Nah ini dia, $642 juta dalam satu hari outflow Bitcoin ETF spot dari suatu aset. Dan asetnya itu apa? Bitcoin teman-teman. Tekanan jualnya sejauh mana? Ya segini aja lebih kurangnya ya. Belum terlalu agresif yang gimana banget. So we expect Bitcoin bisa ketahan ya somewhere around di area $63.000 lebih kurangnya mungkin. Kenapa di level tersebut Vin? Saya coba untuk zoom in supaya teman-teman bisa lihat lebih clear. Kalian kalau notice ya, ini ada sempat kondisi di mana harga tertahan selama beberapa hari ya. Lalu setelah dia berhasil breakout, dia juga ketahan di situ selama 2-3 hari. Jadi kalau misalnya tadi kita dapat reaction, saya pikir itu wajar ya. Namun teman-teman, kalau misalnya kita berbicara level paling krusialnya itu ada di mana sih? Sebenarnya saya pengen highlight di sini. Tepatnya adalah di $61.000 ya. Di sini lebih kurangnya teman-teman. Nah, kenapa $61.000, Vin? Ya karena ini adalah satu titik di mana kita ngelihat Bitcoin itu benar-benar bouncing cukup signifikan setelah adanya fake out. Ya, fake out atau liquidity sweep atau liquidity grab pada saat momen itu terjadi, habis itu mantul, itu terjadi di mana setelah ngelewatin $61,000 ya, di kisaran area lebih kurangnya antara tanggal 29 Februari dan 1 Maret 2024. Jadi kalau kita ngelihat dari pergerakan ini sih sebetulnya ya, ini kita berbicara worst case scenario teman-teman, bukan nakut-nakutin. Tapi seperti yang saya katakan, kalau kalian lihat time frame weekly, ini nggak ada yang namanya retracement atau koreksi kayak begini. Ya ini baru yang namanya inside bar loh. Bahkan kalau kita ngelihat dari pergerakan saat ini, ya technically dia cuman konsolidasi di dalam body candle yang terbentuk pada close candle 4 Maret 2024. Ya, itu sekitar 2 mingguan lalu. Jadi kita cuman steady aja di sana gitu ya. Kalau misalkan memang dia harus koreksi, let's say dari topnya kata orang 20% atau 30%, guess what? The number adalah di kisaran area $52.500. $52.500 merupakan salah satu key level resistance yang kita bisa ambil dari area ini teman-teman ya. Ini kalau kalian ingat, ini sudah pernah kita bahas ya jauh sebelum dia breakout dari $52.500. Kita lihat di sini satu tahanan, dua tahanan, kemudian di sini sebelum akhirnya dia benar-benar breakout, kita mengalami konsolidasi sesaat selama beberapa hari. Akhirnya baru dia breakout.
Jadi memang 52.500 itu adalah angka krusial, ditambah kalau saya menggunakan Fibonacci retracement, saya ulangi prosesnya from the bottom to the top, lebih kurang sampai sini ya, kita bisa dapatkan 50% retracement ya, possible dia koreksi loh, ini 50% set untuk dia tetap bisa bumpy ya kalau kita bilang ya, rebound lagi ya, bouncing lagi lebih agresif dan lebih signifikan. 50% retracement juga wajar teman-teman ya, di $53.000 lebih kurangnya. Nah itu worst case scenario. Kalau misalkan kita nggak bisa pertahankan level 61.000, ya sebenarnya very likely kita bisa ngejar ke situ. Ya itu yang kita perlu waspadai untuk saat ini. So teman-teman sekalian, per kemarin kita udah inform ya, sempat beberapa hari lalu, tepatnya ini sekitar tanggal berapa ini ya, saya cek dulu teman-teman, kayaknya waktu lagi live streaming ya, tanggal 17 Maret ya, saya inform ke teman-teman soal Bitcoin ini secara price actionnya ya, kita ngelihat bahwa tekanan jual itu berlangsung dari rejection yang diakibatkan oleh retest terhadap Fibonacci 0,618 dan 0,71% retracement. Jadi setiap kali dia naik ke situ tuh dia ketahan teman-teman ya, kejedut ya, habis itu dia turun lagi. Di sini juga sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan terakhir sekarang ada di sini ya. Ini sebenarnya waktu kita analisis, ekspektasi saya adalah dia bisa return sampai kisaran area 63.800, which means hari ini sudah tercapai, tapi bahkan lebih rendah ya, mengejar sampai minus 0,27-nya di 62.956. Menariknya apa teman-teman? Pas banget ketahannya di sana ya. Ini saya tarik Fibonacci dari sini ya, top ya ke bawah teman-teman seperti ini. Kemudian saya karena menggunakan minus 0,27, jadi saya pakai golden ratio seperti ini dan minus 0,27. Nah, pas banget teman-teman, di situ dia dapat reaction ya, mantul lebih kurangnya 62.980-an. Sempat hampir lebih rendah, tapi akhirnya dia berhasil kepantul dan rebound lagi. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita ngelihat Bitcoin gimana nih dari perspektif time frame hourly-nya, apakah ini sudah aman? Sebetulnya kita memang sudah sampai ke area golden ratio-nya dia. Di sini juga sebenarnya terdapat area demand. Cuman teman-teman, untuk kita bisa melihat Bitcoin kembali dalam keadaan bullish ya, ada beberapa poin yang saya pengen sampaikan kepada teman-teman dan ini harus kalian note baik-baik. Ingat sebelumnya Bitcoin itu turun diakibatkan oleh apa? Dari terbentuknya rising wedge pattern. Dia breakdown dari pattern, dan kalau kita tadi sudah mention time frame daily, kenapa di 61.000, kalian bisa lihat lebih jelas pada time frame hourly-nya bahwa $61.000 lah menjadi level kunci untuk Bitcoin, perlu pertahankan ya. Kalau misalkan dia gagal bertahan dari area-area ini yang menjadi concern paling besar kalau menurut saya. Break dari 61.000 very likely, atau kemungkinan besarnya kita bisa ngejar ke $53.000. Itu worst case scenario. Sekali lagi saya katakan worst case scenario ya. Perlu diingat juga guys, kalau di time frame weekly exponential moving average 8 dan 21 tuh masih jauh. Jadi kalau memang dia harus turun, probably kita akan ngetes ke level-level itu ya, yang bakal di-highlight teman-teman. Sementara untuk saat ini, kalau kita berharap adanya potensi dia rebound, mungkin ngejar ke liquidation, heat map dan lain-lain gitu ya, ternyata ini adalah local bottomnya dia, maka satu yang kita perlu perhatikan adalah Bitcoin wajib mengambil high point ini ya, tidak bisa dikompromi teman-teman. Ini adalah high point yang paling penting untuk Bitcoin berhasil take out. Kalau itu belum berhasil, maka teman-teman Anda harus waspada terhadap probabilitas Bitcoin masih bisa turun. Beberapa penyebabnya adalah, satu, kita lihat di sini terdapat fair value gap. Ya, saya akan highlight di sini. Yang saya kasih box berwarna lebih kurangnya abu-abu deh ya, lebih kurang seperti ini teman-teman. From top to the bottom. Ya, kita pakai Fibonacci retracement ya, karena ini dia udah mengalami pullback nih ya, dia udah mengalami retracement. Saya gunakan golden ratio atau OTE deh. Nah, teman-teman bisa lihat pas banget di 0,62% retracement. Kalau memang ternyata Bitcoin naik cuman buat kena reject lagi, nah itu yang kita perlu waspadai. Tapi ya, balik lagi teman-teman, penting banget untuk Bitcoin berhasil take out, nggak cuma level itu, tapi kalau kalian ingat di previous analysis saya kasih highlight ya beberapa poin seperti VWAP, exponential moving average, POC, VRVP dan lain-lain, itu masih berlaku. Makanya kalau kalian lihat, ini dia berhasil break high ini, berarti dia break terhadap VWAP, dia break terhadap exponential moving average 100, dan juga dia mampu mengambil momentum untuk kembali bermain di atas daripada salah satu volume yang paling besarnya, yaitu ada di kisaran area $68.500, teman-teman sekalian. Kalau itu yang terjadi, maka good news-nya adalah kita berarti kemungkinan sudah selesai dari proses retracement-nya
ya. Jadi itu mungkin beberapa yang mungkin bisa saya highlight pada analisis hari ini teman-teman, mungkin sedikit tambahannya. Kalau kita ngelihat dari sisi MACD, di sini sudah mulai cross up ya. Di sini juga kalau kita lihat dari segi RSI, sebenarnya mantulnya tadi juga karena dia cross up. Jadi kalau misalkan dia sekarang udah di overbought dan dia harus turun untuk menetralkan kembali atau merefresh kembali, mereset kembali. Maka yang penting apa teman-teman? Kuncinya satu, Bitcoin jangan turun impulsif. Ya, which is kayaknya susah nih untuk nggak turun impulsif gitu ya. Dalam artian apa? Turun impulsif. Jadi dia naik seperti ini, turunnya kalau bisa ketahan di sini. Ya, dia holding. Mungkin dia bisa aja kesangkut di kisaran area demand ini gitu ya. Mungkin ya teman-teman, tapi kelihatannya agak susah sih karena tekanan jualnya masih agresif. Jadi untuk saat ini apa yang kita bisa lakukan adalah follow the structure, make sure Bitcoin kalau memang dia harus reversal, dia harus mengambil high point ini dulu, baru teman-teman bisa lebih confident lagi. Meanwhile ini terjadi, ya bad news or good newsnya ya untuk altcoins ya. Mungkin buat sebagian orang good newsnya adalah mereka bisa akumulasi ya, mereka yang merasa ketinggalan. Bad newsnya adalah kalau yang mereka udah belanja di atas jadinya harus ngerasain kesangkut ya. Tapi it's okay teman-teman, karena halving belum dimulai ya. Halving akan terjadi dalam 30 harian lagi lebih kurangnya. Mudah-mudahan after halving mungkin beberapa bulan setelahnya kita bisa benar-benar merasakan party daripada old season yang ditunggu-tunggu setiap banyak orang. Oke, so God bless to everyone. Sampai jumpa kembali di update berikutnya, and have a nice day guys. Cheers, bye bye.